ya, 1970. Saya besar di Jakarta. Lulusan SAA tahun 90. SAA. Berarti apa tuh? Sekolah Asisten Apoteker. Ya. Bukan apoteker. Bukan. Oke. Jadi ini perlu Karena di media itu kan ya, kan apoteker. Oke. Baik, Pak. Ya, memang saya pernah melanjutkan ke Akademi Analis Kimia. Pasien yang memang sering berobat ke saya itu telepon. Jadi pas saya sampai Jakarta hari Jumat tanggal 20 itu, ada pasien saya yang biasa minta obat, telepon. Dia bilang, "Pak, ibu saya sakit." "Sakit apa, Bu?" "Sakitnya seperti kena corona," katanya gitu. Ini kan karena ketakutan masyarakat kan. Saya bilang, "Oh, kalau itu ibu tidak usah khawatir. Kita sudah punya obat untuk mengatasi itu." "Oh, betul, Pak?" "Ya, kalau gitu saya minta 3 paket. Satu untuk jaga-jaga," katanya gitu, suami istri itu. Padahal suaminya sedang sakit juga, batuk, demam, dan tapi ada komplikasi diabetes. Yang kedua untuk anaknya yang baru pulang dari pesantren, yang mengalami batuk, demam, dan pokoknya gejala-gejala corona semua nih ceritanya begitu. Nah, yang terakhir untuk ibunya ini yang positif meninggal karena corona itu, yang tinggal di Gang Anur. Cuma waktu itu kan tidak sempat diberikan obat ini, karena begitu dibawa ke Dokes, dokter menyatakan ini diduga corona, dia langsung diisolasi. Saya bilang, usahakan obat ini harus masuk, Bu, tapi tidak ada kesempatan untuk diberikan. Dari mulai dia di Dokes sampai dia rujuk ke Sudarso itu tidak ada kesempatan. Akhirnya tanggal 21 dia infokan ke saya bahwa ibunya meninggal. Nah, kemudian kan dilakukan pemeriksaan darah ya. Tanggal 29 baru dinyatakan positif meninggal karena corona itu. Jadi almarhumah yang diduga meninggal yang meninggal karena corona ini itu dirawat di Jalan Batara itu oleh mereka berlima. Jadi adalah suami istri dan anak-anaknya gitu. Jadi kan 5 orang ini kan ditetapkan sebagai ODP, diisolasi, tidak boleh keluar. Tapi sebelumnya mereka sudah minum obat antivirus ini. Hanya pada waktu dia mau diambil juga sampel darahnya untuk diperiksa sebagai ODP itu, dia nanya lagi, "Pak, kami mau diambil darah nih." "Tidak apa-apa, Bu, minum aja. Ibu minum aja antivirus yang sudah ada." Diminum lagi. Nah, hanya hasil tes selanjutnya dinyatakan dia negatif semua gitu. Dari situ, Bu, saya punya keyakinan bahwa antivirus yang saya buat untuk menangani DBD ini, mohon maaf ya, ini obat alternatif ya, Pak ya, bukan obat ya. Obat alternatif saya beri nama gitu. Oh, obat alternatif. Kalau obat kan definisinya sudah jelas gitu, sudah tahu gitu. Jadi ini obat alternatif yang mampu mengatasi infeksi virus corona. Kenapa saya juga sangat yakin, Bu ya, bukan hanya masalah corona ini, Bu. Jadi saya pernah mencoba pada herpes ya, Bu ya, herpes zoster, herpes simplex, kemudian HIV AIDS itu pernah saya coba. Hasilnya memang bagus sekali. Ya. Jadi dengan dasar keyakinan, dengan dasar beberapa uji khasiat tadi, katakanlah sebagai uji khasiat itu, bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa teratasi dengan obat ini, makanya saya sangat yakin corona pun bisa teratasi dengan obat ini. Disitulah saya memberanikan diri untuk membantu pemerintah menghadapi wabah corona ini. Memang, Bu, kalau kita lihat kasus wabah corona ini kan dibandingkan DBD masih relatif jauh lebih kecil, sama-sama mematikan. Cuma persoalannya adalah pembatasan sosial berskala besar ini yang menyengsarakan rakyat, yang nantinya akan menghancurkan kita semua ini. Kalau masyarakat sudah bergerak perjalanan, krisis keamanan, kita semua akan jadi korban. Itulah kenapa saya beranikan diri, Bu, untuk membantu pemerintah menghadapi wabah corona. Saya di sini sebagai warga masyarakat, bukan sebagai katakanlah sebagai tim kesehatan, bukan. Saya hanya warga masyarakat yang memiliki obat alternatif untuk membantu pemerintah mengatasi wabah corona ini. Silakan ditanggapi. Kalau kita bicara teknis, Pak ya, ingredient atau konten daripada obat ini secara umum dapat saya katakan berbentuk enzim. Ini secara umum. Nanti detailnya ceritanya ke penelitian nanti. Kan itu kan rahasia formula saya. Ya, Pak, bisa bahannya, Pak.
Ya, bahan alami, ya Pak ya, campuran bahan alami yang dari herbal ada, dari hewani ada. Tapi yang saya dapatkan zat aktifnya itu pada akhirnya berbentuk enzim dari campuran. Enzimnya dapatnya caranya gimana? Ya itulah teknis itu, itu teknis Bu ya. Maaf, saya tidak bisa bicara tentang rahasia formula ini. Ya, yang jelas logikanya gini Bu ya. Jadi ini logika sederhana Pak Edi. Ibarat kita mau bikin sate itu kita bungkus dengan daun pepaya. Daging dari sate itu akan jadi lembut gitu. Artinya ikatan protein yang ada di dalam daging itu hancur oleh enzim yang ada di dalam daun pepaya. Virus itu adalah, kita semua tahu ya Bu ya, ini kan virus ini kan kumpulan dari protein juga. Jadi rekombinan daripada nitrogen gitu, entah itu dari asam nukleat itu. Jadi ikatan daripada asam nukleat yang kita bentuknya macam-macam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sampai saat ini secara kimiawi kita belum menemukan obat yang tepat untuk menghancurkan ikatan protein daripada virus ini. Nah, ketika saya berpikir itu, saya coba buat enzimnya, ternyata betul virus itu bisa mati, bisa hancur gitu. Nah, ini dasar inilah kenapa obat ini jadi efektif gitu. Enzim pepaya, maksudnya iya. enzim pepaya. Oh, bukan enzim pepaya yang digunakan. Ini hanya perumpamaan aja. Perumpamaan enzim pepaya yang bisa menghancurkan ikatan protein pada daging sapi, sehingga daging itu bisa lembut, atau daging kambing misalnya gitu. Dari misalnya untuk penyakit ini dikasih obat itu sembuh, berapa kira-kira masyarakat yang menurut Bapak itu sembuh gitu loh? Iya. Kira-kira sejak tahun itu sampai saat ini lah berapa jumlah pasien yang sembuh gitu? Ratusan. Sudah ratusan. Ya, corona nih. Bukan. DBD. Oh, DBD. Awalnya DBD dulu. Corona kan Sudah baru. ratusan. Kalau corona Pak? Corona saya belum punya data. Oh. Tapi yang ODP tadi, kemudian sama yang pengalaman saya. Gitu. Jadi intinya Bu, walaupun saya punya data hanya sedikit dan tidak mewakili sebetulnya, tapi saya memberanikan diri untuk mengajukan diri untuk membantu pemerintah mengatasi wabah ini. Gini, Terserah mau ditanggapi seperti apa gitu. Saya sebetulnya info ini Pak, izin Pak, info ini juga sudah nyampe ke Badan POM gitu ya, sehingga kami dihubungi. Ini coba ditelusur begitu, apakah betul gitu ya? Karena ya kalau memang betul gitu kan bagus banget gitu loh, agar didukung seperti itu. Coba nanti ditelusuri, tetapi ya apakah bisa dibantu seperti itu? Maksudnya dibantu ini kan kita hidup di masyarakat yang ada aturan seperti itu. Ya terkait dengan sediaan farmasi, saya nggak tahu ini termasuk kemana ini produk Bapak ini gitu ya, apakah Batra atau ke sediaan farmasi itu. Manakala dia termasuk ke Batra, silahkan sesuai dengan aturan Batra kan begitu Pak. Nah manakala kesediaan farmasi, nanti juga ada aturannya Pak, minimal harus ada izin edar. Misalnya Bapak tuh kalau herbal ya, makanya saya ingin banget tahu komposisinya apa sih dulu Pak. Apakah itu bahan kimia murni atau herbal? Nanti kalau bahan kimia murni ya bisa masuk obat dengan prosedur yang benar gitu kan Pak. Untuk menjadikan dia obat kan harus dari uji iya, klinis seperti itu. Manakala dia OT seperti itu Pak, ya ada ketentuannya juga, tidak boleh mengandung bahan kimia obat dan tetap harus terdaftar. Saya kami itu dari pihak kami ya Pak, gitu. Saya sangat kalau mereka memahami apa itu virus corona, kalau dia terinfeksi bagaimana? Bukan masalah penularan Pak ya. Yang dilakukan pemerintah ini kan, pembatasan ini kan untuk mencegah penularan. Saya tidak khawatir dengan penularan itu. Biarpun saya terinfeksi saat ini, saya tidak takut. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah terinfeksi DBD, demam berdarah. Tapi kalau kita dalam kondisi fisik kita kuat, demam berdarah tidak ada masalah. Iya, maksudnya HIV tidak bermasalah. Maksudnya ini Pak, akan sangat berbahaya kalimatnya dibalik. Misalnya, Ya. karena pemerintah tidak mau pakai obat Bapak, maka corona tidak berhasil sehingga masyarakat menjadi ras. Ini kan seolah-olah karena tidak mau memakai obat yang dipakai Bapak kan gitu.
balik anunya kalimatnya. Itu yang sangat berbahaya. Enggak, ini saya Ya. tidak ada kepentingan untuk Ya, itu, ya, Pak, ya. ya. Maaf sekali lagi, saya tidak punya kepentingan untuk itu. Jadi yang saya merasa sangat takut saat ini, seperti saya katakan tadi, akan terjadi kerusuhan, Pak, akibat ekonomi hancur, begitu. Ekonomi hancur akibat adanya pembatasan sosial berskala besar yang dicanangkan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah kita dari pusat sampai ke daerah. Tapi kebijakan itu pun kita pahami karena adanya infeksi daripada wabah corona ini. Nah, saya merasa bahwa kita harus menghadapi wabah corona ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ada obat alternatif yang dapat mengatasi virus ini, dapat membunuh virus ini. Satu. Yang kedua, masyarakat harus diberikan edukasi tentang kalau misalnya terjadi infeksi, ya, tertular, apa yang harus mereka lakukan. Misalnya kita ambil contoh Perdana Menteri Boris Inggris atau Wali Kota Bima. Mereka terinfeksi tidak ada masalah, isolasi 2 minggu karena inkubasi daripada virus corona ini dikatakan 2 minggu. Selesai, sembuh. Lalu kenapa kok ada yang meninggal? Itu juga kita harus jelaskan. Mungkin pada saat itu fisik daripada orang yang tertular memang sedang lemah. Mungkin dia juga punya penyakit komplikasi yang menyebabkan kematian. Jadi kita tidak perlu lagi menjadikan corona ini sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau kita sudah mengatakan sudah ada obat alternatif yang bisa membunuhnya, gitu. Jadi mungkin mengundang yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang penemuan obat ini. Nah, itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan Balai POM Kalimantan Barat. Tentunya yang dijelaskan ada pertanyaan-pertanyaan nanti berkembang ke diskusi bagaimana formula terus obat yang sudah diujikan kepada penderita atau warga yang terpapar, ya, itu disampaikan tadi. Hasilnya ya tentunya kita kan kalau pemerintah punya aturan untuk misalnya dokter udah punya aturan juga SOP untuk mengobati pasien, tentu ada obat-obat yang memang sudah diformula dan dipatenkan gitu kan. Nah, secara fakta kita akui ada obat yang kita sadar yang kita gunakan selama ini sehari-hari itu adalah obat-obat paten. Di rumah sakit kan resmi atau dokter resmi tidak boleh menyerahkan obat-obat yang di luar paten gitu. Ya kan bisa dipertanyakan nanti. Tapi kalau fakta di lapangan juga masih banyak juga obat-obat alternatif lain yang dipakai baik oleh pasien maupun oleh masyarakat. Jadi menurut kami sementara ini silakan aja. Kita bersyukur kalau memang benar-benar ini faktanya bisa mengobati atau bisa melawan virus corona. Mekanismenya, suatu obat menjadi paten itu harus pertama prosesnya uji klinis, ya, misalnya uji manfaat. Setelah itu nanti aman, terus efeknya itu semua kan teruji semua. Nah ini kan harus dipenuhi seperti itu mekanisme lah sampai izin dan lain-lain.